Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, masih di Margo Tomo. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas berapa sih 1 PP gajinya supir untuk supir ekspedisi yang kerjanya borongan ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya nanti. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit atau lagi ada masalah, semoga tetap disembuhkan dan masalah segera diselesaikan seperti sedia kala. Ya, berapa gaji supir ekspedisi yang borongan untuk sekali jalan, yang jelas pulang pergi ya, untuk berangkat dari Surabaya, kirim ke Jakarta, dari Jakarta muat dan kirim ke Surabaya. Berapa detailnya sih saya nggak bisa bilang, karena yang jelas kalau diomongin secara detail gitu ya, kayaknya itu bisa bisa dikatakan riak atau apa ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, sekarang perbandingannya mobil Fuso Engkel dengan Tronton atau build up kelas 2 untuk Fuso Engkel dan kelas 3 untuk Tronton atau build up, itu selisih uang jalannya sangat besar sekali. Untuk mobil build up ya, untuk kelas 3 ini yang Surabaya Jakarta pulang pergi, itu uang jalannya kira-kira 68 atau 72. Garing! Garing! Kira-kira segitu kisarannya. Kedengarannya sih banyak ya, tapi kan itu uang segitu itu bisa habis kalau kita itu misalnya nginep terlalu lama atau ada masalah apa gitu istilahnya. Uang 72 itu kedengarannya aja besar, tapi kalau udah buat beli solar, udah buat beli udah bayar tol apa semua, itu kayaknya sisanya itu tinggal ya, kita sama aja kerja harian kayak ya. Kalau ramai muatan sih bisa lebih ya, tapi kalau muatan sepi kayak saat sekarang ini, kayaknya sih agak hati-hati kita dalam mengelola uang jalan ya. Soalnya kalau nggak bener-bener dikelola, bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa. Itu resiko dari kerja borongan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, loh, terus 1 PP dapatnya berapa, Mas? Sekarang karena tinggal ini aja ya, tinggal menghitung aja. Sekarang kita berangkat dari Surabaya, katakan kadang misalnya ini kita berangkat kerja, kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta itu misalnya hari Senin. Itu otomatis kalau hari Senin kita berangkat, itu nyampe Jakarta itu hari Rabu. Otomatis sudah 3 hari.
Nah, waktu 3 hari kita baru bongkar. Nah, di bongkaran tuh kadang ngantri apa enggak. Nah, risikonya kayak gitu. Kadang kalau kita ngantri, kadang-kadang sampai 2 hari 3 hari baru bisa bongkar. Nah, terus kalau 2-3 hari baru bisa bongkar, apa nggak rugi? Ya itu resiko. Makanya saya bilang uang segitu kedengarannya gede nilainya, tapi kalau memang kita kerja borongan ya resikonya kalau kena nginep, kalau apa gitu ya. Nah, sedangkan habis bongkar pun kadang kita masih nunggu untuk muat lagi itu sampai 2-3 hari lagi. Jadi katakan sekarang kalau kita di Jawa Barat, biaya makan kita sehari katakan makan sekali itu minimal 20.000 atau 25.000 makan sekali. Rokok sebungkus udah 33.000. Jadi kalau dihitung-hitung itu untuk satu harinya itu sendiri ya, makan sendiri sama rokok itu bisa 100 lebih, 110. Itu untuk sendiri makan sama rokok, belum pengeluaran lain nih. Kalau kita ngopi, kalau kita apa. Jadi sebenarnya kalau kerja ini nggak ada enaknya ya teman-teman ya. Jadi karena berhubung kita hidup butuh makan, kita hidup butuh keperluan yang lain, jadi ya harus kerja. Masalah berapapun penghasilannya, jadi teman-teman yang kerja di pabrik atau di apa gitu ya, mendapat penghasilan berapapun, uang itu kan tergantung yang ngelola ya. Jadi bukan masalah dapatnya gede terus nyimpennya juga gede, itu kayaknya enggak sih. Kalau saya sih lebih ke kalau kita dapat uang gede, kebutuhan kita juga gede. Kalau misalnya dapat uang dikit, kebutuhan kita otomatis yang ya dikit. Jadi keluar masuknya uang dan uangnya sendiri itu tergantung kita yang handle. Gimana cara handlenya, cara ngandelnya mau dipakai. Soalnya uang ini mau dipakai apa aja bisa gitu ya. Untuk perjalanan Surabaya Jakarta pulang pergi, saya biasanya paling cepat itu 6 hari. Paling cepat 6 hari. Paling lama bisa 8 atau 10 hari. Kalau nggak percaya tanya sama supir-supir mana aja ya, kayaknya sih segitu. Soalnya startnya saya dari Surabaya. Jadi waktu segitu ya dapat duitnya gede sih gede ya, tapi kan kita makan sendiri, kita harus atur semuanya dengan uang yang dikasih sama perusahaan. Kalau kita sampai nggak pinter ngatur, bisa nggak dapat apa-apa, beneran. Jangan sampai kita kebanyakan mampir, maksudnya mampir dalam artian yang negatif ya. Kalau mampir yang positif, paling kita mampir makan di warung, istirahat sebentar, habis itu kita berangkat lagi. Kalau sekedar mampir biasa, saya kira nggak terlalu banyak menghabiskan duit. Yang banyak menghabiskan duit adalah mampir yang negatif ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya, berapa sih gaji supir dan waktu berapa hari untuk Surabaya Jakarta. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi dari supir truk. Terima kasih.